Iya, Nopi nanya Nop. Ya, Pak Narana mungkin bisa dijelaskan kembali untuk indeks Bali di tahun 2003 hasilnya bagaimana Pak? Ya, sepanjang yang saya ingat, indeks keterbukaan informasi Provinsi Bali itu 81 yang saya ingat. Artinya dia pada posisi baik. Titik ya kalau masalah pertanyaan indeks, tetapi kan jangan dilihat pada posisi angka semata. Selalu ada hal yang perlu diperbaiki. Pasti masih banyak kekurangan kelemahan. Satu, yang kedua juga harus dilihat dengan posisi baik, benar kenyataan di lapangannya, peristiwa di lapangannya, fakta di lapangannya mencerminkan baik nggak? Kan di situ publik yang harus nilai. Nah, kalau pada poin kedua nilainya baik 81 tapi kenyataannya di lapangan tidak baik, nah itu terjadi paradok kan. Nah, itu yang harus dilihat ya. Itu yang dua. Yang terus yang tadi saya sampaikan bukan berarti 81 itu udah sempurna, benar, tidak juga, pasti ada hal-hal yang masih banyak diperbaiki di situ. Berarti pemahaman dari indeks 81 untuk Provinsi Bali tersebut. Ya, mungkin bisa diterangkan Pak kelemahannya mungkin apa atau kekurangan yang perlu diperbaiki dari perlu ya. Bali sendiri Pak? Nah, kalau itu kan nanti harus buka data ya. Kan ada politik, ekonomi, hukum. Itu kan ada sekian pertanyaan. Misalkan tahun 2023 tahun lalu tuh dia menilai tahun 2022. Tahun 2022 tuh masih Covid. Iya, masih banyak Covid. Pasti biasanya kalau Covid kan sistem informasinya terus anggaran, pasti kan kita fokus kepada Covid tuh. Ekonomi, masa ada di dalam Covid ada ekonomi? Ya, ekonominya kan agak macet. Ini logika saja ya. Karena indeks menilai setahun yang sebelumnya, di tahun 2023 menilai tahun 2022, gitu logikanya kan. 2022 masih Covid kan. Pada saat Covid seperti apa ekonominya, seperti apa proses interaksi antar sesama manusia juga seperti apa. Di situ pasti ada kendala. Masuk ke dalam apa? Bisa ke ekonomi, bisa juga ke bidang tadi apa tata laksana politik dan hukumnya. Kan orang lebih banyak di rumah waktu itu, tidak berinteraksi. Nah, di situ karena tahun 22 yang dinilai Mbak. Nah sekarang 24 nilai tahun 2023. Fenomena 2023 Covid udah mulai meredah kan? Udah hilang. Interaksi ekonomi udah mulai bangkit. Nanti tergambar tuh di dalam indeks keterbukaan informasi publik. Ya. Untuk penilaian sendiri Pak Narayana itu berupa kuesioner atau apa ya, itu langsung mendatangi masyarakat Bali langsung atau bagaimana sih Pak mekanismenya? Enggak, kita bentuk namanya kelompok kerja daerah. Kelompok kerja daerah membentuk informan ahli daerah. Informan ahli daerah lah yang menilai pelaksanaan IKIP. Dari pusat memberikan kuesioner. Dari pusat. Kuesioner yang harus dinilai oleh informan ahli daerah. Jumlah kuesionernya 77. Indikator besarnya bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum. Dari masing-masing bidang turun sub-indikator yang tadi saya jelaskan itu loh. Untuk politik bagaimana pertanyaan-pertanyaannya. Tadi sudah saya jelaskan tuh secara umum. Di situ. Berarti prosesnya penilaian dari bulan April sampai Oktober masa penilaian itu ya, Pak? Nanti penilaiannya pada saat kita FGD ke daerah-daerah. Jadi di 34 provinsi kita turun semua satu-satu. Tadi itu informan ahlinya bertemu dengan kelompok kerja, bertemu di Bali gitu misalkan, terus di Papua masing-masing aja. Jadi 1 bulan penuh tuh kita ke daerah-daerah di setiap Indonesia. Disitulah terjadi FGD yang disebut tadi Mbak memberikan penilaian untuk indeks keterbukaan informasi publik di provinsi masing-masing, provinsi Bali, provinsi Jakarta, provinsi seluruhnya 34 provinsi yang ada di Indonesia. Untuk itu Pak, nilai 81 itu posisinya peringkat berapa? Apakah itu Pak? Apa sedang-sedang aja apa biar? Maksudnya peringkat berapa 81 itu Pak? 1? Saya data tahun lalu tuh harus saya buka lagi ya kalau bicara itu. Tapi kalau posisi di atas 80 memang tidak begitu banyak provinsi. Paling banyak tuh posisi sedang, dan ada posisi beberapa di daerah provinsi, maksudnya di bawah, cukup di bawah sedang. Nah, jadi untuk nomor urut saya tidak hafal, tapi sekali lagi esensinya bukan pada nomor urut ya. Indeks itu bukan pada kontestasi tuh. Jadi nah itu yang ingin saya katakan tadi, saya
Indeks tuh bukan juara-juaraan, bukan kontestasi, bukan adipura. Itu yang harus dipahami itu. Jadi tadi kan saya bilang bahwa kalau nilainya jelek bukan berupa aib. Iya. Nilai tinggi bukan yang paling jago, tidak. Justru negara ingin melihat, Komisi Informasi ingin melihat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di daerah tersebut seperti apa. Itu sebenarnya. Kalau dia jelek biasa saja, perlu dibenerin, kan gitu. Kalau dia bagus, bagusnya dari sisi mana? Dari mana ya? Kan gitu. Lalu kalau jelek jadi malu, jadi aib, enggak usah begitu. Orang bukan kontestasi, bukan kompetisi adipura ya. Ini kan bukan adipura, ini kan memotret. Tujuannya kan tadi saya bilang menilai, memotret pelaksanaan KIP di masing-masing daerah. Jadi spirit kontestasi jangan sampai ada, justru spirit itu harus dikesampingkan. Namanya kita memotret kan harus objektif. Gitu. Tadi makanya saya bilang kalau nilai 81 saya tanya nih, media-media ataupun teman-teman wartawan ataupun publik, lihat pelaksanaan KIP di Bali. Tergambar gak baik? Itu aja pertanyaan saya. Kenapa bisa nilai 81? Kan tadi untuk menggambarkan baiknya. Atau kalau diburuk langsung dicerca, nggak juga, perlulah effort untuk perbaikan. Namanya orang tadi kan tujuannya melihat, memotret itu. Kalau nggak sesuai dengan hasil indeks itu Pak, perlu dilaporkan nggak Pak? Maksudnya nggak sesuai kenyataan, ternyata 81, ternyata hasil nyatanya nggak seperti itu. Kan kalau pelaporan kan kita ada pelaporan kita kan KI ya, yang menilai kan pada saat kita menyampaikan kepada publik nilai indeks itu, ya kan kepada publik indeks, yang nilai kan publiknya. Publiknya yang menilai, publik itu masyarakat, publiknya, bukan lembaganya, bukan KI, bukan gubernurnya, bukan BUMD-nya, bukan. Masyarakatnya itu sendiri ya. Tapi kalau masyarakatnya menilai, ternyata nggak sesuai ini nilainya. Nah itu silakan. Silakan itu kan haknya masyarakat masing-masing. Tapi kan ada parameter. Namanya masyarakat kan banyak, dia bisa nilai macam-macam. Makanya kita batasi dengan kuesioner tadi. Kuesioner ya. Metodologinya jelas. Nggak bisa kita asal-asalan juga. Makanya berbasis kepada metodologi dalam kuesioner itu. Kalau bicara normatif, iya memang kami normatif. Tapi kalau mau bicara untuk publik, silakan publik menilai masing-masing atau teman-teman media menilai. Misalkan gitu, hal 81 nggak tahu kenyataan jelek, itu kan pendapat masing-masing. Publik, bisa saja. Tapi kami nggak bisa, saya sebagai komisioner nggak bisa ngomong macam-macam. Orang faktanya Bali 81, justru disitulah letak check and balance-nya, Mbak. Ini nggak? Teman-teman media, 81 check and balance itu, kenyataannya seperti itu kan check and balance tuh. Kan kalau nggak ada gitu gimana mau cek balance-nya? Nggak bisa ya. Gimana cek balance? Kan susah. Kalau saya ngomong saya paling ganteng, Mas. Iya kan gitu kan, pasti ngomong. Pasti. Tapi kan menurut Abang, menurut Mas, menurut beli-beli yang lain kan belum tentu. Iya. Itu kan. Jadi 81 saya bilang nggak boleh berbangga kan gitu tadi saya ngomong. Pasti ada sesuatu. Lihat aja, cek di lapangan. Yang memberikan justifikasi kan bukan lembaganya, publiknya. Gitu ya. Gitu. Jadi informan ahli pun dalam memberikan penilaian juga dia hati-hati, informan ahli daerahnya. Kan ada spirit kontestasi, dikasihnya nilai besar-besar. Bisa saja. Ya itu makanya ya. Itu. Jadi ini 77 kuesioner yang disebar gitu Pak. Ini seluruh Indonesia. Se-34 provinsi itu. Maksudnya per provinsi. Iya, kan gampang kan cuma satu. Ngasih 77 kuesioner. 77. Iya, Kan cuma 1, 2, 3 lembar itu kan. Langsung itu doang pakai segitu. sistem Google. Di Cepet masing-masing provinsi. Cepet ya jadinya. Tapi bukan yang tadi yang diberikan tuh yang informan ahlinya, Mbak. Kan yang menilai informan ahli 10 orang itu, pentahelik itu. Yang menilainya. Itu ya. Jadi 77 kuesioner itu kasih ke 10 informan. Iya, 10 informan ahli daerah. Jadi yang 2023 itu indeksnya ke 2022 ya. Penilaiannya. Selalu ini 2024 ini? 2023. 23 nilai 2023, nanti 2025 2024. Oh, begitu ya. Selama 7 bulan itu. Dari bulan apa itu? Prosesnya selama 6 bulan. Oh, 6 bulan. prosesnya. Proses IKIP-nya 6 bulan. IKIP-nya itu ya. Tapi kuesioner menjawab berbasis pada data dan fakta di tahun sebelumnya. Di situ. Di tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi ini udah berdiri dari 2021 udah ya? yang keempat bukan Oh iya udah yang keempat ini berarti. yang keempat Yang keempat berarti ya. tinggal dikurangin 2021 21 kan.
Oke. Iya benar. 2021. Siap, Pak Narena.